Halo. Selamat datang di Friday Toy. Nah, kali ini saya sama Bapak dosen yang kalau misalnya kita masuk kelas nggak akan bolos kalau saya sih. Kita kenalin Bapak Ichimonji. Bener ya? Saya mungkin kalian udah beberapa yang tahu saya Dimas Krisna Aditya. Saya dosen di DKV Universitas Telkom di Fakultas Industri Kreatif. Ya, saya sehari-hari selain dosen, saya juga ilustrator. Nah, itu yang seru. Saya juga pengamat budaya. Terus saya juga pernah menulis artikel tentang Kamen Rider, dan saya sendiri Kamen Rider. Ya, Kamen Rider yang benar-benar saya lihat langsung. Ternyata dia dosen, guys. Kamen Rider-nya gitu ya. Nah, kita mau bahas apa nih, Pak? Kali ini seperti yang sudah pernah kita obrolin ya, kita akan bahas dulu Kamen Rider Ichigo, the original Kamen Rider. Jadi abis saya main ke rumah Bapak tuh kita punya project ya, bahas Ichigo. Nah, terus abis ini berapa lama ya Pak ya ketunda ya Pak ya? Ya, tertunda banget karena banyak hal ya, banyak hal dari kerjaan-kerjaan saya juga gitu ya, dan kerjanya Fry juga. Ya. Nah, akhirnya ini bisa kita realisasikan untuk ngobrol soal Kamen Rider nih. Nah, jadi Pak pertanyaan utamanya kan Kamen Rider kan orang-orang tahu ya siapa atau apa gitu ya. Tapi originnya Pak, sebenarnya kan orang nggak tahu kan? Ya, mungkin untuk originnya ya. Ya, Kamen Rider itu adalah hasil karya Shotaro Ishinomori. Nah, siapa tuh Pak? Shotaro Ishinomori itu dia adalah mangaka. Bukan dosen? Bukan, dia komikus. Komikus beneran malah ya? Komikus. Nah, sebelum dia punya judul sendiri, dia itu sempat bersama Fujiko, kalau tidak salah, Fujiko. Dia ikut bersama mereka, dan juga pernah ngebantu juga Osamu Tezuka yang bikin Astro Boy. Oh, gila ya. Itu teman-teman ada yang udah lahir belum ya? Ya, itu tahun 70-an ya. Tapi karya pertama Shotaro Ishinomori yang paling dikenal di awal 70 itu adalah Cyborg 009. Ya, yang ada berapa orang? Yang ada 9 orang itu. 9 orang ya. Terus kemudian manganya berikutnya yang cukup populer saat itu adalah Skullman. Nah, Skullman ini nanti akan jadi basicnya Kamen Rider. Pantesan mukanya kayak tengkorak tapi grasshopper apa ya? Ya, makanya kenapa di Kamen Rider Spirit, makanya nanti kita akan cerita ke situ ya. Itu ada Ketaki Kazuya, dia pakai topeng tengkorak, mengaku adalah Kamen Rider. Padahal bukan. Ya, dia Kamen Rider. Dia untuk menggantikan, dia pakai menamakan Kamen Rider dengan topeng tengkorak. Oh. Dengan helmnya dicat tengkorak gitu. Terus di Kamen Rider Double juga muncul kan? Kamen Rider Double. Ya. Skull ya. Itu juga sebenarnya penghormatan ya, tribut tuh. Favorit saya itu Pak. Skullman-nya Shotaro Ishinomori. Gitu. Berarti tengkorak ya Pak ya, bukan belalang ya Pak ya, apa dua-duanya? Tadinya hampir tengkorak desainnya itu. Ya, hampir saja tengkorak. Nanti kita bisa tampilkan ya. Nanti ada di sini ya. Kita tampilkan desain awal dari Kamen Rider itu tengkorak gitu. Nah, akan tetapi tengkorak itu kan mungkin untuk manga itu, untuk anak-anak itu kan kurang ya, sadis gitu ya. Apalagi tengkorak itu kan ada beberapa budaya melihat symbol of death, simbol kematian. Makanya ketika untuk komik berikutnya, Shotaro ini minta ke anaknya, minta belalang untuk menilai gitu, memilih ini desain yang mana. Dia bikin beberapa macam, ada yang singa, tapi ada yang belalang juga, dan akhirnya anaknya memilih yang belalang. Belalang ya, dari segitu banyak. Ya, makanya gitu. Hopper number 1 ya kan. Argumen Hopper di Shin Kamen Rider ya. Jadi Kamen Rider Ichigo akhirnya lahir di manga duluan. Sebelum masuk ke TV ya, jadi seri-serisan ya? Itu di komik dulu. Ya, kita baca Doraemon berarti ya? Ya, sama. Jadi komiknya juga kelam ya, sebenarnya bukan komik yang... Iya, benar. Komiknya itu kelam banget. Pernah baca dan sadis Pak? Ya, sadis loh. Sadis itu. Saya pernah sampai dengerin kan, sampai ke bawah mimpi Pak. Oh, itu? Waktu itu. Nontonnya? Nonton tapi komik, sambil kayak video tapi komik gitu. Oh iya, ada. Ya, saya pernah lihat itu. Nah, akhirnya kemudian dari situ mulailah dibuat project. Waktu itu tokusatsu yang sangat terkenal di tahun 60 sampai 70 awal tuh Ultraman. Oh, jadi sebelum ini masuk ada si Ultraman duluan kan, Kyodaisho Suguraya, yang Hayata ya. Hayata sama Ultra Seven. Nah, tahun 71 itu sebenarnya pengen ada beberapa project tokusatsu ya. Kalau dari pre-production itu senengannya manusia setengah harimau, setengah singa, kayak Lion Man. Lion Maru ya? Ya, Lion Maru. Mungkin kita kapan-kapan bisa cerita soal itu. Nah, untuk Kamen Rider sendiri, ini untuk jam tayangnya juga sudah pernah didiskusikan sama Shotaro Ishinomori dan timnya Toei itu. Akhirnya jam tayang anak-anak sih, karena memang untuk tokusatsu. Cuman saya pernah nonton filmnya,
agak trauma juga sih. Waktu Bapak kecil, Iya, saya waktu kecil itu sebenarnya trauma loh nonton Kamen Rider itu. saya sampai nggak mau ke kamar mandi Pak, gara-gara nonton. Takut didatengin monster, Iya. kecil mah. Itu gimana ya kalau kita lihat Kamen Rider itu penuh dengan adegan-adegan yang orang dibunuh jadi busa, Iya, digigit digigit, monster, keluar terus darah. keluar darah atau dia berubah atau meleleh. Bahkan ada yang pernah ada cewek itu cantik di speed sama monster terus meleleh. Iya, iya, iya. Itu tuh bikin trauma. Iya, waktu dulu kecil kan kayak gila sadis Nah, pisan itu gitu ya. sadis banget. Tetapi entah kenapa saya Suka ngerasa apa ya? Penasaran, penasaran, kayak pengen tahu selanjutnya gitu. pengen tahu gitu. Karena ada satu dorongan bahwa satu orang tua saya ngomong ini kan film Iya, bohongan. bohongan, tetapi saya pengen ada dorongan bahwa oh iya tiap minggunya juga tiap episode monsternya kan pasti dikalahin Kamen Rider. Mau gimana pun pasti menang aja ya. Pasti akan dikalahkan Kamen Rider. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk waktu itu untuk takut gitu. Saya mah Pak yang bikin takutnya tuh justru jadi si Kamen Rider-nya Pak. Kan dibedah gitu Pak, serem Pak gitu. Ya, Dia jadi robot. itu juga horor. Sok teman-teman gimana sok dibedah gitu, terus dalamnya robot semua. Rasanya gimana Pak? Bisa kayak gini ya? Iya, ada pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang. Iya kan? Tapi memang waktu Kamen Rider Ichigo itu, waktu dia dioperasi itu adegannya serem banget. Ini yang komik apa ya? Enggak, itu yang film tokusatsunya karena mereka pakai cahaya yang intensitasnya remang. Oh, dia gelap, jadi gini ya, Pak? Terus ilmuwannya dengan muka yang diwarna-warni Iya, hijau gitu ya. dan menyeramkan. Waktu itu tuh horor banget ya. Dan dia di rantai, mungkin penggambaran di beberapa komik dan ini ya diorama itu mungkin lebih seram gitu. Jadi dioperasi, Jadi kebayang tuh Pak, mungkin tangannya dipotong gitu kan, diganti cyborg gitu kan. Nggak kebayang Pak. bahkan kalau yang scene kita bisa lihat ya pas dia buka topeng itu ya si Takeshi Hongo-nya, mukanya dia berubah mutan. Oh, jadi dia teh mutan apa cyborg Pak? Sebenarnya, Dua-duanya. nah ini yang cukup menarik ya. Bingung kan? Mereka cyborg teknologi shocker itu punya di tiap versi itu punya ininya sendiri, tapi lebih kepada cyborg ya, cyborg yang Monster tapi cyborg gitu ya, ya Pak ya? Kaizo Ningen. Kaizo Ningen. Ningennya kan orang. Kaizo itu sudah di Robot. modifikasi ya kalau nggak salah. Augmented. Ya mungkin Bro Kevin lebih tahu Kaizo itu apa gitu ya. Jadi monster iya, cyborg iya, berarti dia teh monster Pak. Sebenarnya kalau di kayak yang dari SIC Hero Saga itu sebenarnya lebih kepada mutan ya. Jadinya mutan. Ya. Mutant cyborg. Kebayang. Terus mereka teh bisa hidup terus Pak atau nanti mereka bisa menua terus bisa makan nggak nih? Tetap bisa makan, bahkan monster-monsternya Minum makan biasa orang. gitu. Monster-monster malah makan orang. Iya, iya. Jadi mereka akan terdorong untuk lebih itu ya, si monster-monsternya itu lebih mengkonsumsi makhluk hidup yang lain gitu. Walaupun mereka dimodifikasi supaya untuk hidup abadi. Oh, dibuat immortal. Ya, immortal. Jadi ada lagunya juga Immortal Kamen Rider gitu. Iya, 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 iya. Nah, terus Pak, dia kan sendiri tuh awalnya bisa ketemu sama si Nigo Pak. Gimana? Jadi Kamen Rider pertama, Takeshi Hongo itu diperankan oleh Nama siapa? aktor Fujioka Hiroshi. Edan. Dia itu model pada masa itu, cukup good looking ya. Ini Ya. versi chibi-nya saya punya, Hongo Takeshi. Ya, dan dia sampai hari ini Masih apa ya? tetap Masih ya? sebagai the original Kamen Rider. Nah, pada waktu itu ratingnya juga sangat bagus ya di awal-awal. Tetapi pertemuan dengan Nigo ini itu karena satu insiden sih sebenarnya. Itu di filmnya apa ya? Itu di produksinya. Oh, Ketika produksi, kalau kita perhatikan ya, kalau Kamen Rider nonton Ichigo dari episode 1 sampai 8 ya, 8 atau 9 saya lupa. ada berapa episode Pak semuanya teh? Itu sekitar 80-an lah Buset. totalnya ya. Jadi waktu itu adegan Henshin itu tidak ada. Langsung jadi aja gitu ya? Yang ada Kamen Rider-nya si Takeshi Hongo dia naik motor, terus dengan bantuan angin, Ya, cyclone cyclone-nya itu nyala, baru dia jadi Kamen Rider. Dan itu diulang lagi di Shin Kamen Rider kan? Ya, yang baru. Adegan itu Ini apa ya? dipakai lagi. Itu dipakai lagi. Oh, Dan itu ada satu ketika pas syuting adegan yang sama itu lepas kontrol. Jadi Fujioka Hiroshi naik jadi motor jatuh. nabrak tiang listrik, tiang telepon. Jadi cedera kakinya, jadi cedera untuk beberapa tahun dia tidak vakum di syuting. Waduh. Ya, vakum di syuting juga. Jadi berhenti dulu waktu itu Pak. Nah, tapi karena ratingnya lagi bagus, tidak bisa tidak bisa Ya, masa cancel, di-stop ya, cuma di cancel satu episode. Akhirnya dikenalkanlah Kamen Rider Nigo. Oh, jadi Hayato. ada dua teh gara-gara gitu. Ya. Dan manganya pun berubah. Yang tadinya sendiri. Tadinya Takeshi Hongo Solo, akhirnya mengikuti.
Oh. ada Ichimonji Hayato. Dan Ichimonji Hayato ini diceritakan dibuat gimana tuh, Pak? oleh Shocker. Emang jadi dia tuh orang biasa diculik Pak? Atau Iya, sama dengan Takeshi Hongo, dia juga diculik. diculik? Nah, tapi dia lebih menikmati ya, Menikmati. karena mungkin cuci otaknya hampir berhasil. Oh, kayak Nobuhiko menurutnya. Nah, tapi kalau Nobuhiko kan dia memang Berhasil sudah, ya tidak ada yang berhasil Iya. pada kenyataannya. Nah, kasusnya Hayato Ichimonji ini dia sempat dijadikan komandannya Shocker Rider kalau di manga. Dan dia tuh udah jahat Pak? Atau masih sadar buat Dia udah jahat sih di situ. Jadi awalnya jahat dia kalau di manganya itu dia pertama jahat, dan itu diulang lagi di Shin Kamen Rider. jahat dulu? Iya, jahat dulu, dia bertarung dulu dengan Takeshi Hongo. Memang ceritanya dia bertarung dengan Takeshi Hongo kalah. Oh, kalah. Tapi akhirnya kekalahan Takeshi Hongo yang membuat sadar. Sadarnya kayak tek gitu. Iya, sadar tek gitu ya. Tapi kalau di versi serinya Tokusatsunya, dia ditolong, hampir dicuci otak tapi ditolong oleh Sama Takeshi. Oh, jadi nggak si manusianya tetap sadar. Nah, terus nanti digantikan, nanti diceritakan Takeshi Hongo-nya mengejar Shocker ke Amerika dan Iya, Eropa. pernah denger. Nanti di Jepang digantikan oleh Ichimonji Hayato. Yang bertugas tadi dia. Ya, sampai pemeran aslinya Fujioka Hiroshi itu sembuh, pulih dari cederanya, bisa berakting lagi, baru kemudian dimasukkan lagi, jadilah Double Rider. Nah, terus apa kan setelah Ichigo sama Nigo kan ada lagi itu teh nyambung. Mereka tuh temenan gitu Ya, atau mereka akhirnya berteman. beda universe gitu Pak? Mereka berteman. Oh. Kalau di sini mereka kayak rival. Iya. Yang rival dulu, terus akhirnya berteman. Kalau yang di The First, kan ada tuh Kamen Rider The First dan The Iya. Next. Itu mereka Jadi, berseberangan. Next ya? Nah, itu juga berseberangan, dan awalnya juga Berantem yang dulu. berhasil dicuci otak sama Shocker. Ya. Gitu. Nah, Kamen Rider favoritnya Bapak ini Sebenarnya Kamen Rider favorit saya adalah Kamen Rider Super One. kepanjangan atau Pak? Udah jauh ke depan. Saya kecil itu belum nonton Kamen Rider Ichigo. Jadi pas Bapak kecil kan nontonnya Super One dulu. Saya lihat gambar-gambar Super One di toko mainan, dan itu keren banget. Ya tuh Pak. Itu yang membuat saya suka sama Kamen Rider. Kemudian begitu ada di video, kaset video beta itu, nah itu baru saya nonton Ichigo. Karena yang itu yang ada Kamen Rider di situ. Bapak nontonnya full atau kepotong-potong? Dan itu kepotong-potong karena dipotong-potong dari home production, dari ini sendiri, dari si apa namanya? Yang Kasetnya ya. ya dari video movies-nya Ya. sendiri. Itu masuknya juga nggak semua, jadi loncat-loncat. Iya bener. Sebel itu saya. Ada yang pas episode awal-awal, nanti di situ Lompat 5 episode ya Pak ya? jangankan 5 episode, 20 sampai 25 episode tuh loncat. Ya. Ini kemana ini? Gitu? Ya, jadi alur ceritanya nggak jelas. Gitu. Iya. Tapi untungnya yang pertama 4 episode awal itu tetap ada, dan episode akhir itu tetap ada. Akhirnya nontonnya tuh nggak benernya lagi sekarang nonton YouTube. Ya, itu nonton ini. saya nonton lagi gitu. Jadi Bapak Super One. Ya sebenarnya saya suka banget sama Super One. Super One tuh yang saya senangnya Pak ya, dia tuh kayak ngegabungin sama Barat. Kan di awal scene-nya kan ada orang bule ya Pak ya? Ya. Itu yang bikin dianya ya kalau nggak salah. Ya, dari NASA. Dan itu tuh dia mau jadi keluar angkasa gitu. Ya, nanti itu kita episode sendiri ya. Kepisah aja tuh ya? Ya, kita bikin episode sendiri soal Super One. Boleh. Dan nanti kita akan cerita bagaimana pengalaman saya dengan Super One. Kita lanjut ke yang lagi. Oke, siap. Ichigo lagi. Nah terus Pak, si Shockernya kalah abis itu teh. Shocker itu ada beberapa ya. Shocker itu dia organisasinya terstruktur, bahkan di Dia awal-awal. teh apa sih Pak? Shocker teh orang, monster, alien dari planet lain atau orang gila pengen menguasai dunia? Shocker itu seperti sekte ya kalau menurut saya. Jadi Perkumpulan. ya. Jadi seperti sekte, dia menjanjikan mungkin ini satir ya, satir kepada mungkin sekarang muncul isu-isu tentang elit global atau sekte-sekte pemujaan tertentu. Nah, Shocker itu Shocker tuh kayak elit global versi monster. Itu orang apa monster juga Pak? mereka orang, tapi mereka ingin memodifikasi Dirinya kehidupan sendiri. gitu. Mereka pengen memodifikasi kehidupan gitu. Kayak Shocker di awal-awalnya yang versi tahun 70 itu, Shocker tuh lebih kepada mereka ingin menguasai dunia dengan memanipulasi pikiran manusia. Caranya Pak? Caranya mereka menjanjikan macam-macam, penelitian, uang yang banyak, Kayak tangkap polisi apa ya? Ya, Apa jangan-jangan bagian dari pemerintah juga lagi Pak? nah, itu yang menarik karena di Kamen Rider Black dan Kamen Rider Black Sun, terutama Kamen Rider Black Sun, Borgom itu kan political party, partai politik di situ. Tapi monster semua gitu kan? Kan mereka ada isunya, jadi orang. ya, ada isunya tentang apa sih? Kaizo Ningen juga kan, Ya. tentang hutan juga ada. Nah, kita kembali ke sini, Shocker itu organisasinya itu hampir juga mereka bawa-bawa Nazi. Nah situ jangan-jangan Shocker. Nah, itu kita nggak tahu, tapi di Kamen Rider The Force itu sangat lambang Shockernya itu kayak lambang Nazi ya? SS. Oh. Kayak lambang itu ya, mirip sekali, ada lambang SS-nya. Cuman saya mau cari tahu dulu
apakah informasi yang saya dapat dari dulu itu valid atau enggak, Iya, gitu ya. Tetapi mereka punya misi untuk mengubah manusia menjadi Kaizoningen untuk memodifikasi kehidupan. Itu dari tiga baik Kamen Rider original, The Verge, sama yang Shin Kamen Rider mereka tetap sama. Jadi mereka pengen merubah saya semua gitu ya, jadi monster. Terus setelah dirubah semua mereka mau ngapain, Pak? Ini menguasai dunia aja. Jadi dikendaliin gitu sama Ya, mereka. mereka mengenai total domination. Walaupun ketika kita baca versi manganya Kamen Rider Spirit, akhirnya semua musuh Kamen Rider itu berhubungan. Jadi satu dikalahkan, muncul yang lain, satu dikalahkan, muncul yang lain. Jadi mereka tuh kayak banyak ya, Pak ya? Ya kalau di Avenger Brands. Hydra gitu, jadi mereka Iya, di mana-mana. jadi satu cabangnya masih ada dengan membentuk organisasi yang baru. Wah, gila sih. Bahkan sampai di Kamen Rider Spirit itu badan terakhir itu ada puncaknya dan Badan teh Kamen Rider. Silver Cross X. Oh, yang terakhir, Ya. yang ninja. Ya, ninja yang merah itu. Nah, itu baru di situ diterangkan bahwa semua itu adalah alien. Apa jangan-jangan si Shocker itu ada kerja sama alien kali ya, Pak ya? Mungkin. Ya, bisa jadi sih karena tiap ending dari Kamen Rider tuh pemimpinnya tidak pernah benar-benar mati. Kayak hilang Mati aja tapi gitu ya. hilang organisasinya, tapi ada lagi organisasi baru gitu. Sampai Kamen Rider yang sekarang gitu, Pak ya, sampai Decade gitu ya, Pak. Itu masih ada si Shocker. Enggak, Shocker tuh dikit adanya Neo apa sih? Shocker, Dai Shocker. Malah Dai Shocker. Dai Shocker, dan itu karena mereka mungkin respect atau misalnya dengan karya Isomoni terdahulu, jadi Shocker itu tetap sebagai Jadi tetap ada aja gitu. ada ya. gitu. Walaupun mungkin kalau buat saya sih Shocker yang jahat itu Shocker 7 episode pertama dari Kamen Rider. Itu yang originnya banget ya. Itu jahat dan mereka bunuh orang tuh random gitu. Ya, dan saya lihat di filmnya kan diculik-culikin orang anak kecil, Pak. Terus random gitu. Random pulang sekolah terus tiba-tiba dikasih mereka mencoba sinar pemanas hanya untuk melelehkan orang. Gila sih. Gila itu pekerjaan banget gitu. Tapi Orang nggak salah ditembak gitu ya, diculik, semprot gitu ya. itu tuh 7 episode pertama buat teman-teman yang baru kenal Kamen Rider tuh harus nonton. Dan itu kayak film horor sebenarnya. Ya, sadis, lebih gore ya. Nah, jadi Pak, misalnya kan si Kamen Rider-nya tuh kan udah menang tuh. Udah gitu kan dia udah jadi cyborg tuh. Gimana ya Pak hidupnya? Nah itu Pak bisa berkeluarga. itu ketika Kamen Rider Fitri dibahas. Kamen Rider Fitri itu ketika si siapa ya? Kazami Zero. Nah, oke, balik. Kazami Zero. Nah, balik ya. Berarti waktu Kamen Rider Fitri, Zero Kazami itu kan keluarganya dibunuh sama monster. Dia mau balas dendam Jaguar. kan? Scissors Jaguar, Kazami Jaguar. Dia mau balas dendam, dia bilang sama Kamen Rider, aku ingin menjadi Kamen Rider seperti Ya kalian. kan, kebayang gitu kan? Berarti di rumah. Iya, gitu. makanya Kamen Rider Ichigo waktu itu, Hongo Takeshi itu bilang sama Iya. Kazami Zero, jadi Kamen Rider itu penuh penderitaan. Tidak seperti yang akan kamu bayangkan, hidupmu itu berubah. Iya, Kamu tidak kebayang. bisa hidup normal. Saya mikirnya masih bisa makan nggak? Apa masih bisa ngerasain nggak? Terus kalau digigit nyamuk gimana menurut Pak gitu? Ya, tapi kalau kita lihat ceritanya di awal-awal juga, mungkin di Shin sama di The Verge juga, Hongo Takeshi setelah diubah, itu bisa ngancurin pipa besi dengan tangan kosong. Iya, jadi superhuman kan itu kan? Terus bisa ngentikan truk ya, kalau di The Verge dia Iya. bisa ngentikan truk satu tangan. Terus mungkin dia punya rider punch, rider kick yang Kekuatannya tuh katanya berapa megaton gitu kan? kalau kita lihat yang di Shin Kamen Rider awal-awal kan, itu dia bisa nendang truk, terus Iya. bisa mukul kepala super kombatannya sampai pecah. gitu. Kayaknya kalau dia lagi kesel sama teman, kalau mati gitu ya. Nah, itu kan ada anomali-anomalinya sendiri ya kalau yang itu ya. Cuman kalau di ceritanya tuh hidupnya jadi nggak normal dan mereka bukan yang happy dengan itu. Ya kasihan lah, biasanya kan ya manusia kan ya tidur, makan, ke WC gitu kan. Pacaran, dia tuh jadi gimana gitu Pak? Saya kadang-kadang mikirin di luar dia sebagai Kamen Rider tuh dia gimana? Makanya Kamen Rider tuh, Apa di charge gitu Pak? Ada kabel gitu kan? Kamen Rider tuh selalu ada tokoh perempuan tapi mereka tidak bisa punya romans yang bagus gitu. Padahal udah dapat ya Pak ya? Padahal mereka tidak punya roman yang bagus karena ya kondisi tubuh yang sudah dimodifikasi tersebut gitu. Nggak bisa ngerasain suka gitu ya, nggak bisa ya, udah hilang gitu kali ya. Nah, mungkin ada di ada di manga, ada yang bikin dojin gitu ya, judulnya Hybrid Insector. Nah, kebetulan yang bikin ini adalah yang bikin manganya Ultraman yang versi armor itu. Dia cerita bahwa ada satu tokoh Kamen Rider, dia anak dari orang yang diubah jadi Kamen Rider. Anak? Ya, tapi hidupnya tidak normal karena mutan ya. Oh, Gitu ya. lebih ke mutan ini mah ya Pak? Ya, jadi ini urusannya jadinya kayak mutan gitu. Nah, sementara kalau di ini kan cyborg. Sebenarnya yang terjadi pada Kamen Rider adalah sisi kemanusiaan Masih ada ya? masih ada. Itu yang membuat mereka masih bisa hidup normal, Iya. menjalani kehidupan dengan normal. Berarti dia It's masih not about being normal, tapi menjalani kehidupan normal. benar. Gitu. Ya jadi normal. Dia masih punya hati buat nolongin orang ya. Pak ya? Ya, Padahal dia mungkin jadi jahat bisa aja Pak ya? bisa aja. Karena Memang, stres gitu. memang hasilnya kan Jahat. dibuat untuk tujuan kejahatan gitu loh.
Kebayang ya kalau misalnya dia mungkin kecewa terus gitu kan, bisa ngamuk kalau kayak Sebenarnya Superman mereka, gitu kan. sebenarnya mereka itu kalau dilihat dari semua cerita Kamen Rider, mereka itu marah. Oh ada di hati tuh kayak Marah. mendem gitu ya, Pak ya? Sebenarnya mereka marah karena kenapa tubuh saya diubah, kenapa harus saya mengalami ini. Iya, kayak ada perang batin sendiri Iya. gitu ya. Tapi mereka punya satu tujuan ternyata. Oh, ini panggilan. Saya harus mengalahkan Ikigai langsung. mengalahkan organisasi kejahatan yang membuat saya jadi begini. Jadi hidup saya tuh buat menjaga manusia supaya supaya jangan orang lain jangan jadi seperti kayak ini, gitu. ya. Jadi Keren. ada itu Showa ya, nggak tahu kalau era-era yang sekarang Selanjutnya. ini menjadi Kamen Rider itu sebagai apa ya? Ada beberapa yang enjoy gitu ya, kayak Force itu kan dia enjoy untuk menjadi Itu Kamen mah orang Rider. namanya bukan cyborg kan? Iya dia dikasih belt. Sekarang semua orang bisa jadi Kamen Rider. Kalau zaman Showa dulu perasaan harus ada operasi. Dia kesiksa banget gitu. Kalau Showa itu Kamen Rider tuh kelam loh. Ya. Mereka harus dioperasi. Terakhir kali kapan ada Kamen Rider? Ya ada ya, udah semuanya orang ya. Ya Amazon kan karena Showa. Amazon yang baru tuh itu dia kan mutan ya, Pak ya? ya itu kan turunan dari yang versi Showa. Gitu kan kalau Kamen Rider yang ini kan lebih kepada ya ini kita orang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dijadiin Kamen Rider, Iyalah gila tuh. dijadiin bata argumen atau misalnya Hopper cyborg gitu. Kebanyakan kan lagi bangun pagi gitu ya, kalau mereka tidur gitu ya, lagi kesel tuh berubah pokoknya jadi Batman gitu kan. Ngaca gitu Pak, serem kali Pak ya. Nah itu kan akhirnya perlu sabuk itu kan untuk mengendalikan. Oh, sabuk itu teh fungsinya itu. Dari dulu seperti itu Kamen Rider tuh. Kalau di era Showa perasaan yang mengajukan diri menjadi Kamen Rider itu Super One. Iya, dia benar-benar volunteer ya Pak ya. Volunteer. Gila ya. Gak mikir Yang depannya. ya karena dia diciptakan oleh NASA, Iya. astronot. Sementara yang lainnya semua adalah orang random yang kehidupannya tadinya normal terus Tadinya dia mau kerja, berarti mau buka usaha apa, tiba-tiba jadi Kamen Rider gitu. tiba-tiba di ini jadi Kamen Rider. Iya sih pasti terakhirnya bakal marah. Dan harus punya hati yang gede banget ya Pak ya. Ya, Untuk menyampingin itu sama dia tetap jadi superhero lah buat nolongin orang lain. betul. Jadi intinya Kamen Rider itu Pak ya. Ya. Keren. 迫る初夏地獄の軍団